Di atas 60 tahun, konsumsi 7 makanan murah kaya protein ini untuk membentuk otot dengan cepat. Jika Anda berusia di atas 60 tahun dan berpikir bahwa membentuk otot membutuhkan biaya besar untuk bubuk protein, daging sapi mewah, atau makanan khusus, saya punya kabar baik untuk Anda. Apa yang akan saya bagikan bisa menghemat ratusan ribu rupiah setiap tahun dan tetap membantu Anda mendapatkan kekuatan lebih dari suplemen mahal manapun. Inilah kenyataannya. Setelah usia 50 tahun, kita secara alami kehilangan sekitar 1 hingga 2% massa otot setiap tahun. Pada usia 80, itu bisa mencapai 30% kehilangan kekuatan. Sementara itu, harga protein terus meningkat, dan industri kebugaran senang mempromosikan gagasan bahwa Anda perlu menghabiskan Rp2.500.000 atau lebih setiap bulan untuk produk premium agar tetap kuat. Faktanya, beberapa protein pembentuk otot paling ampuh tersedia di lorong hemat toko kelontong Anda tanpa iklan mencolok atau dukungan selebriti, dan mereka bekerja sama baiknya, bahkan lebih baik. Selama 3 tahun terakhir, saya mempelajari mengapa beberapa lansia tetap sangat kuat hingga usia lanjut, sementara yang lain berjuang dengan kelemahan dan ketergantungan. Jawabannya mengejutkan. Tidak ada hubungannya dengan menghabiskan lebih banyak uang. Bahkan, lansia yang paling kuat seringkali menghabiskan lebih sedikit. Mereka hanya memilih sumber protein yang bisa digunakan tubuh mereka secara lebih efektif. Dalam video ini, saya akan membagikan 7 makanan kaya protein yang terjangkau, masing-masing di bawah Rp40.000 per porsi, diurutkan dari baik hingga wajib dimiliki. Saya akan menjelaskan mengapa makanan ini lebih efektif daripada alternatif mahal, berapa tepatnya biayanya, dan cara terbaik untuk menyiapkannya demi hasil pembentukan otot maksimal. Dan inilah kejutan besarnya. Makanan nomor 1 harganya kurang dari Rp7.000 per porsi dan memberikan protein yang lebih dapat digunakan daripada suplemen yang harganya 20 kali lipat. 7. Sarden. Sarden kalengan menyediakan 23 gram protein lengkap dengan harga hanya Rp17.000 per kaleng. Sarden mungkin membuat banyak orang jijik. Namun, bagi lansia dengan anggaran terbatas yang ingin membentuk otot, ikan kecil ini adalah sumber nutrisi yang jauh lebih kuat daripada kelas beratnya. Kandungan protein sarden saja bukanlah yang membuatnya begitu hebat, melainkan kelengkapan dan kualitas protein tersebut. Selain memiliki semua 9 asam amino kunci yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk otot, sarden adalah sumber asam lemak omega 3 yang baik, yang menurunkan peradangan dan memperlambat kerusakan otot pada lansia. Karena otot kita lebih rentan terhadap cedera inflamasi seiring bertambahnya usia, dan karena peradangan ringan dapat mengikis jaringan otot lebih cepat daripada yang dapat diperbaiki, kombinasi ini sangat penting. Lansia yang mengonsumsi ikan kecil berlemak seperti sarden 2 kali seminggu selama 3 tahun kehilangan otot jauh lebih sedikit dibandingkan mereka yang hanya sesekali makan ikan. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Gizi Klinis Amerika, para peneliti mengamati bahwa otot yang biasanya dirusak oleh proses inflamasi dilindungi oleh sifat antiinflamasi omega 3. Dan yang sangat menarik, mereka yang secara konsisten mengonsumsi sarden mampu mempertahankan kekuatan genggaman dan kecepatan berjalan lebih baik daripada yang tidak, menunjukkan bahwa manfaatnya diterjemahkan ke dalam peningkatan fungsional nyata. Sarden adalah pilihan bagus bagi mereka dengan anggaran terbatas dengan bonus tambahan tulang yang dapat dimakan yang menyediakan kalsium untuk kesehatan tulang. Setiap kaleng harganya Rp17.000 dan memiliki protein berkualitas tinggi sama seperti sepotong salmon Rp800.000. Faktor penting lainnya adalah kenyamanan. Sarden memiliki umur simpan yang panjang, tidak perlu dimasak, dan siap dimakan langsung dari kaleng. Sarden memungkinkan Anda untuk menimbun saat diskon, dan memastikan Anda selalu memiliki protein berkualitas tinggi. Tidak seperti ikan segar yang mudah rusak dan perlu penyimpanan hati-hati, Anda bisa mencampur sarden ke dalam roti alpukat dengan jus lemon dan rempah. Tambahkan ke salad pasta untuk rasa yang lebih ringan. Campur dengan telur orak-arik untuk sarapan kaya protein. Taruh di atas kerupuk dengan saus pedas atau blender ke dalam saus salad Caesar. Konsistensi sangat penting. Bahkan 1 kaleng per minggu menawarkan nutrisi substansial yang mendukung pertumbuhan otot. 6. Keju cottage. Keju cottage memiliki 24 gram protein per cangkir dan harganya Rp35.000 untuk wadah 450 gram. Meskipun keju cottage mungkin tampak kuno, ini adalah salah satu protein terbaik untuk lansia yang ingin membentuk otot dengan biaya wajar. Komposisi protein keju cottage yang khas membuatnya menonjol. Ini mengandung banyak protein kasein,
yang dicerna lambat dan memberikan otot pasokan asam amino konstan selama beberapa jam. Karena otot kita menjadi kurang efektif dalam menggunakan protein seiring bertambahnya usia, aksi pelepasan lambat ini sangat penting bagi lansia. Pasokan asam amino yang konsisten dari kasein membantu mengatasi resistensi anabolik. Kapasitas otot yang menua untuk bereaksi terhadap konsumsi protein menurun. Bayangkan seperti perbedaan antara minum air perlahan sepanjang hari dan meminumnya sekaligus. Pelepasan yang berkepanjangan dari kasein memastikan tidak ada protein yang terbuang bahkan tanpa olahraga. Penelitian Universitas Master menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi protein kasein melihat peningkatan signifikan dalam pertumbuhan dan kekuatan otot. Dalam penelitian tersebut, peserta mengonsumsi kasein sebelum tidur, memungkinkan protein yang dicerna lambat bekerja selama fase perbaikan alami tubuh di malam hari. Wadah 450 gram harganya Rp35.000 dan berisi sekitar 100 gram protein berkualitas tinggi, menjadikannya salah satu makanan pembentuk otot paling terjangkau dengan kurang dari Rp350 per gram. Sebagai perbandingan, itu sama dengan harga batang protein dengan hanya 20 gram protein. Studi klinis dalam jurnal Asosiasi Direktur Medis Amerika menunjukkan bahwa lansia yang makan keju cottage setidaknya 4 kali seminggu memiliki peningkatan terukur dalam massa otot dan kekuatan genggaman dibandingkan mereka yang tidak. Peserta ini juga mencetak skor lebih tinggi pada tes kepadatan tulang, kemungkinan karena efek sinergis protein dengan kandungan kalsiumnya yang tinggi. Memilih varietas berlemak penuh daripada rendah lemak sangat penting karena lemak yang bermanfaat membantu penyerapan protein dan meningkatkan rasa kenyang. Lemak juga membantu penyerapan vitamin larut lemak seperti vitamin D, yang penting untuk fungsi otot yang sehat. Anda bisa menggunakan keju cottage sebagai dasar untuk resep gurih dengan rempah dan sayuran. Campur ke dalam smoothie untuk tekstur creamy. Makan dengan beri untuk camilan kaya protein, atau bahkan gunakan sebagai pengganti keju ricotta dalam lasagna. 5. Lentil. 18 gram protein per cangkir lentil matang harganya di bawah Rp20.000 per kilogram. Meskipun mungkin tidak tampak seperti makanan pembentuk otot yang kuat, lentil memberikan lansia dengan anggaran terbatas nutrisi lengkap yang mendukung pertumbuhan otot, energi tahan lama, dan nutrisi vital yang semakin penting seiring bertambahnya usia. Bukan hanya kadar proteinnya yang membuat lentil hebat untuk membentuk otot, tetapi campuran unik protein, serat, zat besi, dan vitamin B yang mendukung fungsi dan pemulihan otot. Kekurangan zat besi dapat mengurangi kekuatan dan daya tahan otot bahkan sebelum memengaruhi kadar hemoglobin. Masalah bagi banyak lansia. Banyak lansia mengalami kekurangan zat besi ringan, yang bisa membuat mereka merasa lemah dan lelah. Lentil dapat membantu memperbaiki celah nutrisi ini, yang sering disalahartikan sebagai penuaan normal. Mereka juga mengandung leusin, asam amino yang memicu sintesis protein otot, menjadikannya salah satu dari sedikit protein nabati yang melakukannya. Meskipun bukan protein lengkap sendiri, lentil menyediakan semua asam amino esensial saat dimakan sepanjang hari dengan biji-bijian atau kacang-kacangan. Ini membuatnya sangat berguna bagi lansia yang ingin mengurangi asupan daging tanpa mengorbankan pertumbuhan otot. Studi jurnal gizi menemukan bahwa lansia yang rutin makan kacang-kacangan, seperti lentil, memiliki fungsi fisik yang lebih baik dan massa otot yang terjaga dibandingkan mereka yang terutama mengandalkan protein hewani. Para peneliti mengaitkan ini dengan senyawa antiinflamasi kacang-kacangan, yang membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pemeliharaan otot. Kandungan serat tinggi lentil juga mendukung kesehatan usus, yang penting untuk penyerapan nutrisi dan pembentukan otot yang efektif. 1 kilogram lentil kering menawarkan sekitar 8 porsi protein berkualitas tinggi dengan harga kurang dari Rp2.500 per porsi. Mereka bisa ditambahkan ke sup, semur, salad, atau disajikan sebagai lauk. Lentil masak lebih cepat daripada kebanyakan kacang, hanya membutuhkan sekitar 30 menit tanpa perendaman. Lentil merah masak paling cepat dan memiliki rasa ringan, hancur menjadi tekstur creamy yang ideal untuk mereka yang kesulitan mengunyah. Lentil coklat dan hijau lebih tahan bentuk, menawarkan tekstur seperti daging, cocok untuk salad dan mangkuk biji-bijian. Untuk hasil terbaik, masak lentil dengan rempah antiinflamasi seperti jahe, bawang putih, dan kunyit untuk meningkatkan dukungan otot sambil memperbaiki rasa dan pencernaan. 4. Tuna kalengan. Tuna kalengan harganya Rp14.000 per kaleng dan menyediakan 22 gram protein berkualitas tinggi dalam porsi 85 gram. Bagi lansia dengan anggaran terbatas yang ingin membentuk otot, tuna adalah salah satu pilihan protein terbaik yang tersedia.
Anda mendapatkan protein berkualitas tinggi sama seperti ikan segar mahal hanya dengan Rp14.000 per kaleng, ditambah kenyamanan umur simpan panjang dan tidak perlu persiapan. Komposisi asam amino tuna yang luar biasa membuatnya sangat baik untuk membentuk otot. Ini secara alami rendah lemak dan kalori sambil mengandung semua 9 asam amino esensial dalam rasio yang tepat untuk sintesis protein otot. Ini membuatnya ideal untuk lansia yang ingin meningkatkan otot tanpa menambah lemak tubuh berlebih. Bagi lansia, profil protein rendah lemak sangat penting karena lemak tubuh berlebih dapat mengganggu hormon yang mempromosikan pertumbuhan otot dan meningkatkan peradangan di seluruh tubuh. Selain itu, protein tuna sangat bioavailable, artinya tubuh Anda dapat dengan mudah menyerap dan mencernanya, faktor kunci karena efisiensi pencernaan menurun seiring bertambahnya usia. Penelitian dari Universitas Arkansas menemukan bahwa lansia menggunakan protein ikan seperti tuna lebih efisien daripada sumber protein lain dengan tingkat penyerapan di atas 90% bahkan di antara mereka yang berusia di atas 70 tahun. Dengan Rp14.000 per kaleng, Anda membayar kurang dari Rp650 per gram protein. Bandingkan dengan bubuk protein yang bisa mencapai Rp2.000 Rp2.500 per gram. Atau bahkan suplemen kelas atas yang dipasarkan untuk lansia yang bisa 10 kali lebih mahal per gram daripada tuna kalengan. Untuk nilai dan kontrol kalori terbaik, pilih tuna yang dikemas dalam air daripada minyak. Jenis termurah adalah tuna light. Meskipun albacore memiliki kandungan protein sedikit lebih tinggi dan tekstur lebih padat, Anda bisa makan tuna langsung dari kaleng dengan kerupuk. Tambahkan ke salad untuk protein ekstra. Masak menjadi paties dengan telur atau campur dengan kerupuk biji-bijian utuh dan sayuran untuk makanan cepat. Badan POM menyarankan orang dewasa yang khawatir tentang merkuri untuk makan hingga 340 gram ikan rendah merkuri seperti tuna light kalengan per minggu. Ini menjaga asupan dalam batas aman sambil menyediakan banyak nutrisi pembentuk otot. Memvariasikan antara opsi ikan kalengan seperti salmon, sarden, dan tuna membantu mengurangi potensi paparan. 3. Telur. Setiap lusin telur utuh harganya Rp35.000 dan mengandung 6 gram protein lengkap per telur. Bagi lansia yang ingin membentuk otot, telur mungkin salah satu opsi paling diremehkan dan hemat biaya. Anda mendapatkan protein berkualitas tinggi bersama nutrisi vital yang mendukung fungsi dan pemulihan otot. Manfaat yang tidak bisa ditandingi oleh sumber protein terisolasi. Semua hanya sekitar Rp3.000 per telur. Protein telur menonjol tidak hanya karena kuantitas, tetapi juga kualitasnya. Mereka memiliki skor kualitas protein tertinggi dari makanan utuh manapun. Artinya tubuh Anda bisa menggunakan hampir semuanya. Ini sangat penting bagi lansia, karena efisiensi penyerapan protein bisa menurun seiring bertambahnya usia, membuat setiap gram berarti. Yang banyak orang tidak sadari adalah bahwa setengah dari protein telur, bersama dengan nutrisi kunci seperti leusin, vitamin D, dan kolin, ada di kuning telur. Studi Universitas Illinois menunjukkan bahwa makan telur utuh setelah olahraga menghasilkan respons pertumbuhan otot 40% lebih besar dibandingkan hanya makan putih telur. Nutrisi di kuning telur meningkatkan penggunaan protein putih telur oleh tubuh, menciptakan sinergi yang tidak bisa ditandingi oleh putih telur atau bubuk protein. Telur juga salah satu dari sedikit sumber makanan alami vitamin D, yang secara langsung memengaruhi kinerja otot. Lansia dengan kadar vitamin D lebih tinggi secara konsisten memiliki kekuatan otot yang lebih baik. Tidak seperti suplemen vitamin D yang bisa diserap buruk tanpa lemak. Vitamin D dalam telur dipasangkan dengan lemak sehat yang meningkatkan penyerapan. Satu lusin telur menyediakan 72 gram protein lengkap dengan harga kurang dari Rp500 per gram, menjadikannya salah satu makanan pembentuk otot paling terjangkau. Mereka serbaguna dan mudah disiapkan. Buat omelet dengan sayuran. Rebus telur di atas roti gandum utuh, rebus keras untuk camilan, atau orak-arik dengan sayuran untuk makanan lengkap. Makan telur utuh, bukan hanya putihnya, adalah kunci. Studi terbaru telah banyak membantah hubungan antara konsumsi telur dan penyakit jantung bagi kebanyakan orang. Kolin dalam kuning telur juga mendukung kesehatan otak, penting untuk menjaga koneksi pikiran otot dalam olahraga dan aktivitas sehari-hari. 2. Yogurt Yunani. Yogurt Yunani menyediakan 20 gram protein per cangkir dan harganya Rp70.000 untuk wadah 900 gram. Komposisi proteinnya yang unik dan keserbagunaannya menjadikannya salah satu makanan paling efektif untuk lansia yang ingin membentuk otot. Dengan sekitar Rp11.000 per porsi, Anda mendapatkan protein berkualitas tinggi yang mendukung pertumbuhan dan pemulihan otot sepanjang waktu.
Yogurt Yunani istimewa karena mengandung protein whey yang cepat dicerna dan protein kasein yang lambat dicerna. Whey memberikan asam amino dengan cepat untuk sintesis protein otot segera, sementara kasein memberikan pelepasan yang stabil selama berjam-jam, sempurna untuk lansia yang membutuhkan nutrisi otot konstan. Yogurt Yunani juga mengandung probiotik yang mendukung kesehatan usus, yang menurut penelitian penting untuk penyerapan nutrisi dan mengurangi peradangan yang mempercepat kehilangan otot. Ketika usus Anda sehat, tubuh Anda memanfaatkan protein yang Anda makan dengan lebih baik. Studi Universitas TUS menemukan bahwa lansia yang rutin makan yogurt Yunani memiliki massa otot lebih banyak dan fungsi fisik yang lebih baik daripada mereka yang makan yogurt biasa, atau tidak sama sekali. Para peneliti mengaitkan protein terkonsentrasi dan dukungan jangka panjang kasein untuk otot. Selama 12 minggu, peserta yang makan yogurt Yunani setiap hari meningkatkan kecepatan berjalan dan kekuatan kaki. Wadah 900 gram menyediakan 160 gram protein dengan harga sekitar Rp450 per gram, menjadikannya kompetitif dengan sumber protein termurah. Ini juga kaya akan kalsium untuk kesehatan tulang, vitamin B untuk metabolisme energi, dan probiotik untuk pencernaan. Tulang yang kuat adalah dasar untuk otot yang kuat. Jadi, kandungan kalsium sangat penting untuk lansia. Pilih yogurt Yunani berlemak penuh tanpa tambahan gula, yang dapat menyebabkan peradangan. Varietas berlemak penuh juga meningkatkan rasa kenyang dan membantu menyerap vitamin larut lemak. Anda bisa menggunakan yogurt Yunani dalam smoothie, makan dengan beri dan kacang, ganti krim asam dalam resep, atau bahkan marinasi daging dengannya. Keserbagunaannya memungkinkan Anda memasukkannya ke dalam makanan sepanjang hari untuk memaksimalkan potensi pembentukan otot. 1. Kacang kering. Setiap cangkir kacang kering yang dimasak mengandung 15 gram protein dan harganya sekitar Rp16.000 per kilogram. Meskipun tampilannya sederhana, kacang kering adalah makanan pembentuk otot berbiaya rendah terbaik untuk lansia. Dengan Rp16.000 per kilogram, Anda mendapatkan sekitar 12 porsi protein berkualitas tinggi, hanya Rp1.300 per porsi. Kacang menggabungkan protein, karbohidrat kompleks untuk energi berkelanjutan, serat untuk kesehatan usus, dan mineral esensial seperti kalium, magnesium, dan zat besi untuk pertumbuhan dan perbaikan otot. Serat memberi makan bakteri usus yang sehat, meningkatkan penyerapan nutrisi dan mengurangi peradangan. Kunci untuk mencegah kehilangan otot akibat usia. Kacang juga mengandung senyawa antiinflamasi yang membantu menciptakan lingkungan optimal untuk pembentukan otot. Peradangan ringan kronis adalah penyebab utama kehilangan otot dan penuaan, dan polifenol kacang membantu melawan ini. Studi jurnal gizi melacak lansia selama 5 tahun, dan menemukan bahwa mereka yang rutin makan kacang memiliki massa otot yang lebih baik, fungsi fisik yang lebih tinggi, lebih sedikit rawat inap akibat jatuh, dan kemandirian yang lebih besar. Meskipun kacang sendiri tidak mengandung semua asam amino esensial, tubuh Anda dapat menggabungkan asam amino dari kacang dengan yang dari biji-bijian, kacang-kacangan, atau sedikit protein hewani yang dimakan sepanjang hari. Anda tidak harus memakannya bersama dalam satu kali makan. Variasi membantu mencegah kebosanan rasa dan memastikan nutrisi yang beragam. Kacang hitam kaya akan antioksidan, kacang merah kaya folat, kacang nafi kaya serat dan kalium, dan kacang chickpea memiliki lebih banyak protein per cangkir daripada kebanyakan varietas. Dengan kurang dari Rp100 per gram protein, kacang mengalahkan semua makanan pembentuk otot lainnya untuk nilai. 1 kilogram kacang kering memiliki 9 kali lebih banyak protein daripada batang protein tunggal dengan biaya yang sama. Meskipun memakan waktu lebih lama untuk dimasak, Anda bisa menyiapkan kacang dalam jumlah besar, dan membekukan porsi untuk penggunaan mudah. Panci lambat atau pressure cooker membuat prosesnya lebih mudah. Kacang bisa dihaluskan menjadi olesan, ditambahkan ke salad, diaduk ke sup dan semur, atau disajikan sebagai lauk dengan biji-bijian untuk protein lengkap. Karena mereka menyerap rasa dengan baik, mereka cocok untuk masakan Meksiko, Mediterania, Asia, dan banyak lainnya. Diet premium dan suplemen mahal tidak diperlukan untuk pertumbuhan otot lansia. Beberapa makanan paling efektif untuk membentuk otot dapat ditemukan di bagian hemat supermarket Anda. Setiap rupiah yang dihabiskan untuk 7 makanan ini adalah investasi dalam kekuatan, kemandirian, dan kesehatan jangka panjang Anda. Mulailah dengan hanya 2 makanan ini minggu ini. Buat sup kacang sederhana untuk makan malam. Makan yogurt Yunani dengan beri untuk sarapan atau kemas sarden untuk makan siang.
Lacak pengeluaran protein Anda saat ini dan bandingkan dengan pilihan terjangkau ini. Anda mungkin menemukan Anda bisa mendapatkan hasil lebih baik sambil menghabiskan lebih sedikit. Konsistensi, bukan kesempurnaan, adalah kuncinya. Isi dapur Anda dengan tuna dan sarden kalengan. Masak kacang dalam jumlah besar dan dasarkan protein harian Anda pada telur dan yogurt Yunani. Anda mungkin akan merasa lebih berenergi, pulih lebih cepat, dan menjaga kekuatan yang mendukung kemandirian Anda. Tidak perlu biaya mahal untuk membentuk otot sebagai lansia. 7 makanan kaya protein murah ini membuktikan bahwa nutrisi terbaik seringkali yang termurah. Anda hanya perlu tahu di mana mencarinya. Bagikan video ini jika bisa membantu seseorang yang Anda sayangi tetap kuat tanpa mengeluarkan biaya berlebihan. Dan jika Anda ingin lebih banyak tips berbasis bukti untuk penuaan sehat dengan anggaran berapapun, tekan tombol notifikasi dan berlangganan. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, pastikan untuk menekan tombol suka. Itu sangat membantu saluran ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan dan nyalakan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video mendatang. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Jadi tinggalkan komentar di bawah dan beritahu saya apa yang Anda pikirkan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.